Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petapa Bijak, tempat di mana inspirasi dan motivasi dapat ditemukan dalam setiap kutipan yang kami hadirkan. Kami percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi hidup kita. Ibnu Athaillah lahir pada tahun 1259 Masehi di Alexandria, Mesir. Beliau adalah seorang ulama sufi terkenal dari abad ke-13. Ia lahir dari keluarga yang terkenal sebagai keluarga ulama dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam tradisi tasawuf Islam. Juga dikenal sebagai seorang yang sangat terampil dalam ilmu fikih dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Ia juga memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama sufi terkenal di zamannya. Ibnu Athaillah meninggal pada tahun 1309 Masehi di Alexandria, Mesir. Warisannya dalam bidang keilmuan dan spiritualitas Islam masih terus dihargai dan dipelajari oleh banyak orang hingga saat ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam perkataan Ibnu Athaillah dan bagaimana pesan-pesannya masih relevan dan berdampak pada kehidupan kita saat ini. Mari simak bersama. Ibnu Athaillah pernah berkata seperti ini, "Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan. Engkau budak dari apa yang kau serakahi." Perkataan Ibnu Athaillah tersebut mengajarkan bahwa seseorang bisa merasa bebas dan merdeka dari hal-hal yang tidak mereka inginkan atau tidak mereka sukai, tetapi sebenarnya mereka menjadi budak dari apa yang mereka ciptakan sendiri, yaitu perilaku, kebiasaan, dan pilihan yang tidak baik dan merugikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, seseorang harus memerangi kecenderungan negatif dan merawat hati nuraninya agar bisa bebas dari belenggu yang merugikan dan memilih untuk menjadi budak dari yang baik dan bermanfaat. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah. Perkataan Ibnu Athaillah tersebut mengandung makna bahwa panjang atau pendeknya umur seseorang tidak menjamin tingkat manfaat yang diperoleh dalam hidup. Ada orang yang hidupnya panjang namun kurang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sementara ada orang yang hidupnya pendek namun memberikan manfaat yang melimpah dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya secara bijak dan produktif untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Perkataan Ibnu Athaillah tersebut mengandung makna bahwa seseorang tidak boleh putus asa dalam berdoa meskipun terkadang doanya tidak segera terkabul. Sebaliknya, seseorang harus tetap bersabar dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya pada saat yang tepat dan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, penting bagi seseorang untuk memahami bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya, bahkan jika itu berbeda dengan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, seseorang harus selalu memperkuat keimanan dan keterhubungannya dengan Tuhan dan tidak merasa kecewa atau putus asa ketika doanya tidak segera terkabul. Sebaliknya, seseorang harus selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas
dan mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan karunia-Nya pada saat yang tepat dan sesuai dengan kehendak-Nya. Bisa jadi kamu bukan orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. Dapat dilihat sebagai sebuah pernyataan yang mengajak untuk merenungkan dan mengkritisi diri sendiri dalam hal moralitas dan karakter seseorang. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa seseorang mungkin menganggap dirinya baik, tetapi sebenarnya kebaikan tersebut hanya terlihat relatif karena dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya yang memiliki moralitas yang lebih rendah. Dalam konteks ini, Ibnu Athaillah menekankan pentingnya tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi melihat kebaikan secara objektif dan berupaya menjadi pribadi yang benar-benar baik tanpa bergantung pada perbandingan dengan orang lain. Pernyataan ini juga dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya introspeksi diri dan kejujuran dalam menilai karakter dan moralitas kita sendiri. Mengakui bahwa kebaikan kita mungkin hanya terlihat relatif dapat mendorong seseorang untuk terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang benar-benar baik, tidak hanya dalam perbandingan dengan orang lain, tetapi juga secara absolut dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada. Perkataan Ibnu Athaillah tersebut mengandung makna bahwa seseorang yang tidak menyadari nilai sebuah kenikmatan atau kebahagiaan ketika masih dimilikinya, kemungkinan besar baru akan menyadari nilainya ketika kenikmatan tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi. Hal ini dapat terjadi karena seseorang terkadang sering meremehkan atau tidak menghargai kebahagiaan atau nikmat yang dimilikinya, sehingga ketika hilang, barulah ia merasa kehilangan dan menyesal karena tidak menghargainya dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk selalu bersyukur atas semua nikmat kebahagiaan yang dimilikinya, serta memperlakukan mereka dengan baik dan bijaksana. Dengan demikian, seseorang dapat menghargai nilai dari sebuah kenikmatan atau kebahagiaan tersebut sebelum hilang atau berlalu, dan terhindar dari rasa penyesalan di kemudian hari. Selain itu, sikap bersyukur juga dapat membuka pintu rezeki dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup.